gitu. Nah, itu ya, ini tentang game-nya. Lalu masuk ke tahap selanjutnya. Tadi, setelah mengemukakan game, kan harus diberikan nih, hal apa sih yang harus dilakukan, kayak gitu kan. Nah, tadi kan masalahnya adalah tentang minatnya ya. Nah, oleh karena itu maka perlu ada upaya meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran IPS. Hal tersebut dilakukan melalui media pembelajaran. Jadi dari masalah yang tadi, dari adanya game tadi, di sini saya memberikan contoh untuk mengisi gamenya itu dengan memanfaatkan media pembelajaran. Jelasin juga gitu. Jadi intinya ketika antara satu kalimat dengan kalimat lainnya harus saling menguatkan. Kenapa dengan media pembelajaran? Jelaskan pada paragraf selanjutnya. Silahkan dibaca aja gitu ya penguatnya apa gitu. Jadi hal yang harus dilakukan itu ibaratnya hipotesis kita yang diberi hipotesis yang kita berikan kepada juri atau kepada pembaca yang dibarengi dengan alasan-alasan seperti ini. Nah, setelah kita melakukan atau memberikan hal yang harus dilakukan, kita juga harus tadi ya, jangan sampai kita menutup mata atau kita beranggapan tidak ada orang yang pernah mencoba untuk mengatasi masalah tersebut. Kita jangan ada prinsip tersebut. Jadi prinsip kita, orang lain juga pasti pernah, hanya mungkin di bagian mana yang tidak maksimalnya. Ini contohnya. Ternyata memang gitu, pernah ada pemanfaatan komik sebagai media pembelajaran gitu. Hanya apa bedanya di sini? Itu kan dijelaskan dulu nih, kelebihan dari penelitian atau gagasan yang udah ada apa. Kita jangan hanya melihat kekurangan, tapi lihat kelebihannya ini. Tapi ternyata ada kekurangan juga tuh. Akan tetapi komik yang dikembangkan tersebut masih memiliki kekurangan. Apa kekurangannya sebutkan, dan dua kekurangan ini ya diingat-ingat atau kekurangan dari gagasan sebelumnya menjadi celah atau peluang bagi kita untuk membuat gagasan yang baru. Nah, ini mulai menegaskan perbedaan penelitian atau gagasan. Bukan? Jadi pertama kita harus menegaskan tentang posisi penelitian kita ada di mana. Di latar belakang itu kita harus mampu menjelaskan posisi penelitian kita tuh untuk apa gitu. Nah, di sini jelaskan berdasarkan pemaparan di atas yang 2 slide tadi, maka dapat diputuskan bahwa fokus utama permasalahan penelitian ini adalah kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran IPS yang disebabkan oleh penggunaan model pembelajaran, bahan ajar, ataupun media pembelajaran yang tidak bervariasi dan kurang menarik. Gitu kan? Lalu dijelaskan tujuannya untuk apa gitu. Silakan bisa dibaca nanti atau dibagikan gitu untuk contoh saja. Nah, yang terpenting jangan lupa tadi intinya, ketika memang gagasan kita ternyata hampir mirip atau udah ada yang senada dengan gagasan kita harus mampu mengidentifikasi atau ibaratnya tuh mengangkat perbedaan gagasan kita atau inovasi atau hal baru dari gagasan kita dengan gagasan yang lain apa gitu kan. Kalau tadi kan kontennya hanya sebatas ekonomi ya tadi misalkan. Nah, bedanya apa? Yang pertama, konten yang kita tawarkan itu bersumber dari materi dalam buku teks IPS, peserta didik. Jadi bukan hanya ekonomi tapi terpadu yang tentunya telah sesuai dengan kurikulum serta silabus dari mata pelajarannya. Lalu yang tadi kan bentuknya hanya konvensional, kita jelasin itu komik kita tidak konvensional, melainkan berbentuk digital sehingga dapat mengurangi biaya cetak. Itu kan dua keunggulan dari gagasan sebelumnya. Dan yang ketiga, komik kita menggunakan transform line webtoon sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui smartphone. Itu kan jadi poin ketiga atau kelebihan ketiga gagasan kita atau perbedaan gagasan kita dengan penelitian yang orang lain buat. Lalu dijelaskan oleh katanya dibuat penelitian menulis judul penelitian yang betul. Jadi bisa ditutup seperti ini gitu untuk latar belakang. Ini hanya salah satu contoh ya kepenulisan. Biasanya setiap orang punya gaya sendiri gitu, tapi kurang lebih poin-poin yang diangkatnya insya Allah akan sama gitu ya. Nah, setelah kita membahas latar belakang, kita masuk ke kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini kalian bukan hanya memasukkan teori, memasukkan sumber, enggak gitu, tapi kalian tuh harus mampu memposisikan kerangka atau hal yang kalian masukkan itu untuk mendukung pembahasan nanti. Jangan sampai kajian pustaka kalian ke barat, nanti pembahasan kalian ke timur, itu kan bertolak belakang, itu nggak ada kebermanfaatannya gitu. Kalian capek-capek atau banyak-banyak menulis kajian pustaka. Di kajian pustaka kalian bisa menuangkan konsep-konsep tentang yang berkaitan dengan kalian. Contohnya misalkan ketika latar belakang tadi ya, contohnya ini
Kalian bisa menuangkan di kajian pustaka tentang media pembelajaran, tentang belajar baik itu dari buku dan jurnal dan lain sebagainya. Lalu di bagian kajian pustaka juga harus menuangkan penelitian terdahulu atau gagasan terdahulu yang udah ada. Kalau tadi kan yang terbelakang hanya kasih contoh satu ya, tapi idealnya atau lebih bagus tuh kalian mampu mengemukakan beberapa penelitian atau gagasan yang udah ada, bukan hanya satu tapi beberapa. Jadi nanti biar bisa memposisikan atau memperlihatkan bahwa memang penelitian atau gagasan yang kita buat itu berbeda dari orang lain, seperti itu. Lalu setelah kajian pustaka, masuk ke metode penelitian atau penulisan. Nah, biasanya di bagian bab 3 ini ya, kalau yang format satu kolom ini biasanya bab 3, itu akan ada metode gitu. Metode itu bersifat prosedural gitu ya, jadi langkah-langkah kalian dalam melakukan penelitian atau langkah-langkah kalian dalam melakukan menulis gagasan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini ya, yang lebih nih perbedaannya. Artinya karya penelitian, metode penelitiannya seperti ini, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif gitu. Jadi kalau kita bahas ini harus dibahas lebih jauh lagi ya. Ini perkuliahan sudah ada yang membahas tentang metode penelitian. Jadi ada desain penelitian, nanti harus dijelaskan nih, desain penelitian itu pendekatannya apa. Misalkan pendekatan kuantitatif, lalu strateginya apa. Kan misalkan di kuantitatif itu ada yang kuasi eksperimen, ada yang korelasi, ada yang apa. Gitu juga di kualitatif. Misalkan pendekatannya kita kualitatif, pendekatan kualitatif, strateginya apa, apakah studi kasus, apakah etnografi, apakah grounding theory atau apa. Jadi kurang lebih ketika memang KTI kalian berupa karya penelitian, sistematika penulisannya seperti ini, harus menjelaskan beragam hal di sini. Partisipan tuh orang yang menjadi ditelitinya atau subjeknya kayak gitu. Terus pengumpulan data ada caranya apa, apakah dengan wawancara, observasi atau apa. Kurang lebih seperti ini ya kalau karya penelitian. Selain kuantitatif dan kualitatif, biasanya ada juga yang mixed method gitu. Jadi perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Mungkin ini bisa dipelajari oleh teman-teman dalam hal khusus gitu yang membahas tentang metode penelitian gitu ya. Karena metode penelitian hal yang penting dalam penulisan KTI seperti itu. Dan kalau misalkan karya gagasan gimana? Tentunya ketika karya gagasan kita tidak bisa menyamakan dengan karya penelitian karena akan berbeda gitu kan, akan berbeda tahapan-tahapan atau proseduralnya. Nah, biasanya ketika metode penulisan untuk karya gagasan kita cukup jelaskan dulu studi pendahuluan, bagaimana kita proses menemukan masalahnya, menemukan solusinya, itu studi pendahuluan. Lalu identifikasi masalah seperti apa, masalah yang terjadinya, dan terakhir adalah tiga, kita mencari studi pustaka, dan keempat penarikan kesimpulan. Itu kalau misalkan metode penulisan untuk karya gagasan. Jadi ketika karya penelitian maka kita menggunakan metode penelitian, tapi ketika karya gagasan kita cukup dengan metode penulisan gagasan saja. Nah, ini masuk ke bab 4. Pertama ya, yang karakteristik bab 4 itu harus mampu mengemukakan hasil temuan penelitian berdasarkan proses pengumpulan serta analisis data. Jadi ketika karya penelitian atau KTI karya penelitian, kalian bisa misalkan mengemukakan temuan kalian apa, gitu kan? Ini di poin A biasanya hasil penelitian, hasil temuannya apa. Tapi selain hasil penelitian, kalian juga harus mampu membahas hasil temuan kalian, gitu. Jangan sampai kalian hanya bilang terjadi masalah ketidakaktifan siswa di kelas A dalam proses pembelajaran. Udah gitu, jangan sampai gitu, tapi harus dibahas. Dicari. Biasanya pembahasan itu akan dihubungkan atau merujuk kepada teori, konsep yang dituangkan dalam bagian kajian pustaka seperti itu. Nah, kalau misalkan yang bersifat karya gagasan, biasanya itu nggak dibagi ya, nggak ada hasil temuan dan pembahasan, tapi langsung kepada membahas hasil studi pustaka gitu. Kalau misalkan kalian karyanya berupa bentuk gagasan. Nah, ini ya formatnya gitu. Kalau misalkan karya penelitian bisa saya menuangkan dulu di poin A, misalkan menuangkan dulu temuan kalian berdasarkan rumus masalah apa, rumus masalah 1, temuan apa, 2 apa, 3 apa, lalu dibahas. Tapi ada juga yang dituangkan hasilnya lalu dibahas, tuangkan hasilnya lalu dibahas. Jadi tergantung gaya cara atau penulisan saja. Dua-duanya bisa digunakan. Nah, itu yang paling penting nih. Setelah kalian
apa ya, ibaratnya memberikan pembahasan, karena pembahasan itu kan kalian harus secara rinci ya di pembahasan gitu. Pembahasan itu kalian harus bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak terungkap dalam abstrak dan hal-hal yang tidak terungkap dalam latar belakang, dan tentunya itu harus didukung dengan beragam sumber gitu kan. Nah, terakhir bagian yang tidak kalah penting adalah untuk penutup gitu. Bagian penutup biasanya di bagian bab ini gitu ya, di bagian bab 5 penutup biasanya terdiri dari dua elemen. Yang pertama kesimpulan. Kesimpulan sendiri ya, jangan hanya sebatas kalian tuh merangkum tanpa adanya guideline gitu ya, tanpa adanya hal yang menjadi patokan kalian menyimpulkan apa. Nah, oleh karenanya kesimpulan itu harus konsisten serta mampu menjawab penelitian atau rumusan masalah. Kenapa gitu? Karena baik itu karya penelitian atau karya gagasan pasti akan ada rumusan masalah yang membatasi pembahasan kalian. Gitu. Jadi kesimpulan itu mengacu saja kepada rumusan masalah kalian yang dibuat. Misalkan ada 3 rumusan masalah, kesimpulan kalian harus bisa harus sesuai dengan rumusan masalah yang kalian ada gitu. Tiga, jangan sampai ketika jadi misalkan satu kesimpulannya itu kan mungkin, tapi ketika jadi lebih banyak itu mungkin bisa gitu. Tapi ketika berkurang itu tidak mungkin. Dan juga harus sesuai. Ketika misalkan rumusan masalah A kalian membahas tentang pembelajaran, jangan sampai di kesimpulan pertama kalian membahasnya tentang apa ya, berarti tentang misalkan lingkungan. Kita pembelajaran di kelas kalian membahas kondisi di kerusakan lingkungan, enggak gitu, nggak sesuai kan, tapi harus sesuai dan konsisten seperti itu. Nah, selain bisa menjawab, tentunya kesimpulan kalian atau kesimpulan yang kita buat itu harus mampu mempertegas apa yang disampaikan dalam bab hasil dan pembahasan. Jadi ibaratnya kesimpulan ini sebagai senjata pamungkas kalian untuk meyakinkan, kalau misalkan di perlombaan ya, meyakinkan dewan juri bahwa memang karya kalian ini layak untuk menjadi juara dan layak untuk diterapkan dan layak menjadi suatu solusi. Jadi menjawab dan mempertegas apa yang disampaikan di bab sebelumnya. Itu untuk elemen kesimpulan. Dan selain kesimpulan, ada juga saran. Nah, saran ini menjadi hal yang penting gitu, menjadi hal yang penting karena apa? Karena di sini ketika misalkan gagasan kita tidak bisa dilakukan sendiri, berarti kalian tinggal saran saja. Sarannya kepada pemangku kebijakan, misalkan dinas pendidikan dapat membantu dalam hal ini. Jadi untuk mengimplementasikan ini agar apa? Gitu. Jadi saran ini, masukan atau rekomendasi ini bisa ditujukan kepada pembuat kebijakan atau kepada yang menggunakan hasil penelitian kita atau yang akan dalam sebuah berita itu, maksud dalam teknis yang dicari di berita itu indikator variabel bebasnya kah Kang atau bagaimana Kak? ya, ini kan terkait dengan perihal pemilihan judul untuk dapat memulai dengan judul tips praktis agar dapat cepat penemuan tema. Jadi ketika memang akan menulis atau membuat judul itu dari awalnya memang harus dari masalah yang kita temukan di sekitar ya. Kalau untuk berita yang masalah berita tadi itu hanya jadi patokan untuk menjadi patokan kita agar apa yang kita tulis itu memang hal yang sedang hangat di masyarakat. Jadi, kalau untuk tipsnya sendiri, tadi tipsnya itu ketika menulis judul, usahakan jangan terlalu panjang judulnya, tapi harus ada kata kunci dari judul kita. Misalkan tadi kan tentang pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring itu masalah kuncinya kan pembelajaran daring. Itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuat judul kita kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk penentuan judul ini lebih ke kreativitas ya, karena apa ya, saya juga sering
atas dasar obrolan itu akan lebih memperkuat ibaratnya keyakinan dari pihak desa atau ketertarikan dari pihak desa atau daerah tersebut. Karena memang betul gitu ya, ketika kita punya gagasan tapi tidak ada peran dari masyarakat, itu akan sulit juga. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan memang opsi lainnya kita udah melakukan hal tersebut tapi masih ada aja atau masih tetap saja tidak direspon baik, nah ini tantangan dari kita tuh terkadang kita tuh bukan kita sih, masyarakat itu akan mengikuti atau akan tertarik ketika ada bukti konkret gitu ya, ketika ada konkret atau dampak konkret dari hal yang kita lakukan. Ketika memang yang kita lakukan belum ada dampak, itu mereka tidak akan mengikuti gitu. Itu kadang masyarakat kita ada seperti itu gitu. Jadi langkah kedua bisa kita lakukan secara perlahan, sedikit demi sedikit kita aja lakukan, ibaratnya istiqomah kita lakukan gitu. Karena teman-teman pernah nonton ada berita di daerah Jawa Timur ya, kalau nggak salah lupa lagi daerahnya, itu tuh ada suatu kakek tuh sejak 17 tahun yang lalu dia tuh sering menanam pohon di bukit yang gundul. Itu kan niatnya baik. Kakek tersebut menanam pohon di bukit yang gundul. Tapi masyarakat sekitar justru malah memperlakukan kakek tersebut disebut sebagai orang gila gitu. Karena apa? Karena ya dia nggak ada kerjaan gitu, bukannya apa, malah dengan sukarela menanam dan lain sebagainya. Barulah saat akhir-akhir sekarang ada aspirasi atau ada penghargaan pada kakek tersebut. Penghargaannya apa? Kakek tersebut itu dapat penghargaan tokoh yang berpengaruh juga gitu, yang berdampak. Karena apa? Karena memang dampak dari kakek tersebut menanam pohon baru terasa sekarang, di mana daerah ketika malau tidak kesulitan air gitu, dan bahkan kita terjadi bencana longsor gitu. Jadi itu ya akan ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama tadi, lakukan secara langsung menawarkan solusi, tetapi awali dengan obrolan dulu masalah di sana apa, yang secara perlahan mengarahkan kepada gagasan kita. Karena gagasan kita belum tentu sesuai dengan keinginan dari mereka. Yang pertama. Yang kedua, kita tetap lakukan secara istiqomah saja. Ketika memang peran atau masyarakat keseluruhan belum merespon, cari dulu 1, 2, 3 orang yang bisa bekerja sama. Insya Allah gitu, dari 1, 2, 3 itu akan semakin meluas. Mungkin seperti itu ya, mungkin berdasarkan pengalaman aja, mungkin dari yang lain juga bisa menambahkan ya. Itu moderator. Baik, terima kasih Kang jawabannya. Ini dari Krisdayanti, intinya kan perihal pemilihan judul. Untuk dapat memulai pemilihan judul, tips praktis agar dapat cepat penemuan tema apa yang bisa mudah kita inginkan, seperti dengan fenomena di dalam sebuah berita. Itu maksud dalam teknis yang dicari di berita itu indikator variabel bebasnya kah, Kang, atau bagaimana, Kak? Ya, ini kan terkait dengan perihal pemilihan judul. Untuk dapat memulai dengan judul, tips praktis agar dapat cepat penemuan temanya. Jadi ketika memang akan menulis atau membuat judul, itu dari awalnya memang harus dari masalah yang kita temukan di sekitar gitu ya. Kalau untuk masalah berita tadi itu hanya jadi patokan untuk menjadi patokan kita agar apa yang kita tulis itu memang hal yang sedang hangat di masyarakat. Jadi, kalau untuk tipsnya sendiri, tadi tipsnya itu ketika nulis judul, usahakan jangan terlalu panjang judulnya, tapi harus ada kata kunci dari judul kita. Misalkan tadi kan tentang pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring itu masalah kuncinya kan pembelajaran daring. Itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuat judul kita kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk penentuan judul ini lebih ke kreativitas ya, karena
apa ya, saya juga sering kebingungan gitu kalau untuk masalah judul. Makanya kalau untuk masalah judul ini lebih seringnya itu berdiskusi. Tapi kalau yang namanya judul yang kurang lebih harus bisa apa ya, menjabarkan isi dari KTI yang kita tulis. Kayak gitu ya, ini agak bingung juga nih maksudnya arah mana pertanyaan. Tapi kalau bertanya tentang penentuan judul, ya kurang lebih seperti tadi. Gitu. Pertama, harus ada kata kunci yang kita tuliskan di dalam judul kita. Kata kunci itu bisa kita lihat dari mana, bisa kita analisis dari permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu sih. Baik Kang, terima kasih atas jawabannya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Teh Arciliani Eka Yustika. Izin bertanya Kang, ketika pembuatan KTI tersebut dilakukan oleh 2 orang, lantas bagaimana ketika hendak melakukan perlombaan? Apakah KTI tersebut tetap mencantumkan 2 orang tersebut atau cuma salah satu atau yang mengikuti lombanya saja? Kalau misalkan biasa gini ya, sekali lagi lomba KTI itu memang itu minimal oleh 2 sampai 3 orang peserta. Lalu apa harus dicantumkan peserta apa yang menulisnya? Betul, itu harus dicantumkan. Kenapa? Karena kan di situ bentuknya tim gitu ya. Berbeda dengan esai. Kalau esai ada yang bersifat individu, tapi kalau karya tulis dunia LKTI itu lebih bersifatnya tim. Jadi memang akan terdiri dari 2 dan 3 orang. Pernah ada kasus juga gitu, pengalaman dari saya pribadi. Saya tuh dulu yang membuat KTI itu 3 orang, tapi ternyata ketika perlahan presentasinya itu hanya ada 2 orang yang bisa. Tetap saja dicantumkan. Kenapa? Karena ketika proses pendaftaran akurat tetap dijawab oleh 3 orang. Jadi memang kalau dibuatnya oleh 2 orang harus dicantumkan dua-duanya, nggak boleh salah satu. Jika memang 3, cantumkan 3-3-nya. Jadi kalau memang itu tim, harus dicantumkan yang menulisnya, jangan hanya diri sendiri saja kayak gitu. Mungkin seperti itu atau seperti apa? Mungkin itu ya, moderator kurang lebih seperti itu. Jadi ketika memang ditulis oleh bukan hanya satu orang, dicantumkan oleh semuanya gitu, semua. Baik Kang, terima kasih atas jawabannya. Ini ada satu lagi pertanyaan Kang dari Alia Dwi Rahayu. Kak mau nanya kalau alternatif solusi itu harus timbul dari kita sendiri atau bisa dari solusi dicari di internet terus kita kembangin sendiri solusi tersebut. Bagaimana Kang? Oh, sangat bisa gitu ya. Solusi itu nggak perlu pure dari gagasan kita gitu, nggak perlu pure dari nol. Nggak perlu, maksudnya di sini nggak perlu mengulang dari pure gagasan nol dari kita. Kenapa? Karena memang seperti tadi kita itu harus ibaratnya langkah awalnya, tapi tidak bisa melakukan mengubah gagasan dari nol. Bagaimana yang namanya ATM tadi, dan mungkin teman-teman udah asing. Pertama, amati dulu. Mungkin yang dimaksud Alia di sini, maksud amati Alia di sini, bisa dengan mengamati apa solusi yang sudah ada di internet. Nah, kan sudah diamati solusinya apa. Lalu solusi tadi jangan hanya dicari saja, tapi tadi ketika kita sudah ada solusi di internet, kita harus mampu mengidentifikasi atau menganalisis kelebihan dan kekurangan dari solusi tadi. Nah, setelah kita mampu menganalisis solusi yang sudah ada di internet, kekurangan dan kelebihannya apa, jika ada kekurangan, barulah di situ kalian nanti masuk kekurangannya ini, dan kekurangan itu harus dimodifikasi sehingga menjadi dimodifikasi dan dikembangkan solusi yang sudah ada. Jadi memang mutlak harus gagasan pure dari kita. Terkadang gagasan itu atau ide itu ibaratnya siklus gitu. Dulu udah ada, lama-kelamaan seiring berjalannya waktu ide atau solusi tersebut hilang. Tapi dalam suatu waktu tertentu, dalam kurun waktu tertentu, pasti gagasan itu akan kembali lagi. Nah, coba mungkin
bisa dicek beberapa informasi belakang gitu ya. Gagasan-gagasan jadul itu belum tentu masa depan akan terpakai, bisa saja gitu. Karena jadi ibaratnya siklus gitu ya, pasti akan satu sisi satu waktu dan akan kembali kepada kondisi yang hampir sama kayak gitu. Pasti akan ada solusi yang berulang, tapi yang tadi harus menganalisis kekurangan dan kelebihan sehingga ada hal yang membedakan solusi yang sudah ada di internet dan yang kita buat. Jadi poin pentingnya jangan menggunakan jangan hanya menggunakan solusi yang di internet, tapi harus mampu mengembangkan sekecil apapun itu solusinya, sekecil apapun pengembangan yang dilakukan. Jadi setidaknya ada upaya untuk mengembangkan seperti itu. Baik, Kang, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari pertanyaannya mudah-mudahan nanti kalau misal ada pertanyaan bisa kita lanjut di grup chat WhatsApp. Soalnya waktunya udah habis ya. Terima kasih Kang atas materinya, semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua dan sukses selalu buat Kang Dimas. Jadi di sini saya juga akan memaparkan hasil pertemuan kedua. Nah, di sini ada mengapa harus menulis. Ketika kita harus menulis, kita harus menenangkan tujuannya terlebih dahulu. Kedua, ada alasan mendasar, ada berkarya sekaligus liburan. Kedua, ada uang tambahan. Ketiga, kita mendapatkan time. Ketiga, ada langkah-langkah dalam menulis. Pertama, ada identifikasi masalah. Kedua, ada permasalahan yang sedang diperbincangkan. Ketiga, analisis penelitian. Keempat, mengajukan alternatif solusi baru. Nah, ada juga. Pertama, ada karya berupa penelitian berdasarkan prosedur. Kedua, yang bersifat kreatif dan inovatif. Ketiga, tidak mengandung syarat atau plagiarisme. Di bagian awal menulis, pertama dalam satu, kedua dalam bahasan, ketiga kata pengantar, keempat dan pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, urusan masalah dan tujuan. Dua, kajian berupa konsep yang terkait dan juga teori-teori. Ketiga, ada penelitian biasanya berupa metode kualitatif dan kuantitatif. Keempat, ada hasil pembahasan, hasil pembahasan, mengemukakan hasil dan membahas hasil studi pustaka. Kelima, penutup, ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini harus menjadi penelitian atau perumusan masalah. Dan terakhir, saran yang dapat tujukan kepada pembuat kebijakan. Dan akhir, ada daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan pelajaran. Segitu kesimpulan yang dapat disimpulkan di pertemuan kedua ini. Terima kasih buat Kang Dimas atas sama materi ini juga. Semoga ilmunya bermanfaat dan selalu buat teman-teman.